Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baru ada baru ada 29. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Yang lainnya nanti menyusul seiring berjalan waktu. Masuk. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini tentang peran wali songo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya berupa nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga kita semua dapat mengikuti pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan berserta sahabat seluruh pengikutnya, dan semoga kita semua mendapat syafaat di hari akhir. Yang saya hormati guru mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam Pak Lukman SAG MSI, dan yang saya banggakan adik-adik sekalian, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengecek kesiapan, silahkan perangkat kelas untuk mengingatkan teman-teman yang lainnya yang belum masuk agar segera masuk, dan nanti di akhir pembelajaran bisa disampaikan jika ada yang berhalangan hadir atau izin. Dan yang belum pernah sama sekali mengaktifkan kamera, dimohon untuk mengaktifkan kameranya karena terdapat peraturan bahwa mengaktifkan kamera ialah merupakan masuk ke nilai sikap. Baik, oke. Gimana pada sehat hari ini? Alhamdulillah. Selama masa pandemi ini pembelajaran tetap dilakukan dengan pembelajaran daring. Mungkin sebentar lagi kalian akan masuk tatap muka. Maka berharap walaupun kalian daring masih pembelajaran daring, tetap semangat belajar, berlomba-lomba menuntut ilmu, apalagi kalian sudah kelas 12, sudah harus matang untuk mempersiapkan ke depannya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi nilai pahala bagi kita semua. Silakan kita masuk ke doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Terima kasih bagi yang telah memimpin doa. Setelah kita mempelajari sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada bab pertama, itu bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-14 sampai 15, yang didasari oleh 4 teori, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina. Dan teori Mekah lah yang paling kuat karena terdapat banyak bukti-bukti, dan teori Mekah lebih dulu datang, yaitu pada dan tahap awal masuknya Islam ke Indonesia, yaitu yang pertama tahap para pedagang muslim datang ke Indonesia dari bangsa-bangsa lain, dan tahap kedua yaitu terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di abad ke-13 sampai ke-16 seperti Samudra Pasai, Malaka, Demak, dan lain-lain. Pada tahap inilah Wali Songo mulai menyebarkan Islamnya, dan pada tahap ketiga yaitu tahap pelembagaan Islam. Sebelum kita masuk ke Wali Songo, sebelumnya kita sudah bahas yaitu tentang dakwah. Dakwah yaitu berasal dari dakwah, dakwatan, dalam bahasa Arab klasik dimaknai mengajak atau mengundang. Dakwah dimaknai atau dulu dipakai dalam masyarakat Arab klasik yaitu sebagai menikmati jamuan makan dan minuman. Karena itu dakwah harus dilakukan dengan cara yang baik, yaitu sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, sesuai dengan yang ada di Al-Quran, yaitu ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ihsan, yaitu serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah atau dengan kasih sayang, dakwahilah mereka dengan kasih sayang dan hikmah. Dan yang kedua, pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Tak hanya dengan hikmah, mau'izah hasanah dan mujadalah, tentu disertai oleh kelemah lembutan, yaitu Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, fa inna rifqa lam yakun fi syai'in qattu ila zanahu wa la nuzi'a min syai'in qattu ila syanahu. Sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperkeruhnya. Jadi kelemah lembutan adalah salah satu faktor utama dalam menjalankan dakwah. Hari ini banyak di antara manusia yang menolak dakwah karena hilangnya kelemah lembutan dalam dakwah tersebut. Karena itu, sebagaimana dalam prinsip dakwah yang dilakukan oleh Songo, yaitu memudahkan dan tidak menyulitkan, yaitu yasir wala tu'asir dan basir wala tunafir, memudahkan dan tidak membuat orang lain susah atau lari. Wali Songo, baik, kita akan masuk ke Wali Songo. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari tentang peran Wali Songo ini yaitu biografi, strategi, peran, dan hikmah. Kompetensi dasarnya menghayati nilai semangat berdakwah yang dilakukan para Wali Songo dan mengamalkan sikap kerja keras, jujur, dan tanggung jawab dalam mengajak kebaikan, menganalisis biografi Wali Songo dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia, menyajikan analisis strategi dakwah yang dikembangkan oleh Wali Songo dan implementasinya pada konteks kekinian di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada dua ini yaitu peserta didik mengidentifikasi nama-nama tokoh Wali Songo dan biografinya, dan mampu mengidentifikasi peran Wali Songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia, dan juga menyimpulkan strategi dakwah yang dikembangkan oleh Wali Songo dan pelaksanaannya pada konteks kekinian di Indonesia, dan juga memberikan penilaian semangat dakwah yang dilakukan oleh para Wali Songo. Sejarah Wali Songo atau pengertian Wali Songo. Perkembangan Islam di tanah air, khususnya di Pulau Jawa, tak lepas dengan peran Wali Songo. Para wali ini menyebarkan syiar agama Islam pada abad ke-14 yang dimulai dari pesisir utara Jawa seperti Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban,
di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, sedangkan yang di Jawa Barat yaitu di Cirebon. Wali Songo pengertiannya yaitu berarti 9 orang wali. 9 orang wali yang dimaksudkan adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan juga Sunan Gunung Jati. Meskipun mereka tidak hidup di zaman yang sama, namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat. Bila tidak ada dalam hubungan darah atau ikatan darah, juga ada hubungan erat seperti hubungan guru dan murid. Yang kedua yaitu, selain yang pertama tadi bahwa Wali Songo itu adalah wali yang 9, yang kedua bahwa wali sanga itu dalam bahasa Jawa menyebutkan bahwa kata songo atau sanga berasal dari kata sanga dan yang berarti tempat. Sedangkan yang ketiga yaitu bahwa Wali Songo itu berasal dari kata bahasa Arab sana yang berarti mulia atau bijaksana, yaitu sana. Sedangkan yang keempat bahwa pengertian Wali Songo dikatakan bahwa Wali Songo itu adalah sebuah majelis dakwah di Nusantara atau sebuah organisasi dakwah di Nusantara yang meliputi Melayu, Indonesia, dan sekitarnya, yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik pada tahun 1404 Masehi. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara dan digantikan oleh kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Tentunya banyak tokoh-tokoh lain yang berperan, namun peran Wali Songo atau Wali yang 9 ini lebih besar dan mendirikan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa dan juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas serta dakwah secara langsung. Bagi masyarakat Muslim Indonesia, sebutan Wali Songo memberikan makna khusus terhadap tokoh-tokoh yang berperan penting pada abad ke-15 hingga 16 Masehi. Kehadiran Wali Songo dengan ajaran-ajarannya memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat Islam di Jawa yang dijunjung tinggi. Sedangkan Sunan atau kata Sunan yaitu berasal dari susuhunan, suhun, kasuhun, sinuhun, yang berarti yang dijunjung tinggi, yang dihormati, yang dijunjung di atas kepala, dan juga bermakna paduka yang mulia. Gelar atau sebutan Sunan digunakan oleh para raja Mataram Islam sampai kerajaan Surakarta dewasa ini. Bagi sebagian masyarakat Jawa, Wali Songo dianggap memiliki nilai kekeramatan dan kemampuan di luar kelaziman atau karomah. Wali Songo diterima dengan baik oleh masyarakat karena kedatangan para wali di tengah masyarakat tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan para wali menggunakan unsur-unsur budaya lama sebagai media dakwah dengan sabar, sedikit demi sedikit mengubah dan memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam unsur-unsur budaya lama yang sudah berkembang. Selanjutnya, kriteria wali menurut Al-Quran dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62, illa inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Dan pada Al-Quran surat Yunus ayat 63, allazina amanu wa kanu yattaqun, yang artinya ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati, dan juga senantiasa beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi ciri-ciri wali menurut Al-Quran dan menurut ayat tersebut yaitu orang-orang yang ittiba, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah, dan juga lemah lembut kepada sesama mukmin, dan juga tidak atau tegas terhadap orang kafir, berjihad di jalan Allah, dan juga tidak ada kesedihan sama sekali di dalam hatinya dalam menjalankan dakwahnya. Selanjutnya, ya ini merupakan yang tadi pengertian yang keempat bahwa Wali Songo itu adalah pembagian atau dewan dakwah atau organisasi dakwah. Ini merupakan hasil penelitian dari Widi Saksono yang sebagai berikut bahwa Wali Songo adalah merupakan organisasi dakwah yang mempunyai anggota
yaitu anggotanya 9 wali tersebut, dan 9 wali tersebut mempunyai tugas masing-masing, yaitu yang pertama Sunan Ampel mengurus susunan atau syariat hukum perdata, dan Sunan Bonang merapikan aturan-aturan termasuk di dalamnya kaidah ilmu, dan juga Sunan Gresik mengubah pola dan motif batik dan lurik maupun perlengkapan berkuda, sedangkan Sunan Derajat mengurus hal ihwal pembangunan rumah maupun berbagai ragam alat angkut, sedangkan Sunan Muria mengurus hal ihwal perkara masak-masakan maupun alat tani dalam barang pecah belah lainnya, dan juga Sunan Gunung Jati yaitu bertugas memperbaiki doa dan mantra bagi pengobatan batin dan mengurus transmigrasi atau mengubah atau membuka desa baru. Sunan Giri bertugas mengubah perhitungan bulan tahun Windu lalu menyusunnya dan merapikan segala perundang-undangan kerajaan, sedangkan Sunan Kalijaga bertugas mengurus bidang seni budaya. Sunan Kudus bertanggung jawab atas perlengkapan senjataan, perawatan bahan besi dan emas, dan juga membuat peradilan perundang-undangan syariat. Ya, selanjutnya yaitu silsilah Wali Songo. Silsilah para wali di Pulau Jawa yang menyebarkan agama Islam menurut berbagai macam kitab. Salah satunya ini bahwa Wali Songo ini adalah para keturunan atau para keturunan dari Nabi besar Muhammad SAW atau Ahlul Bait, atau yang kita sebut sekarang Habaib. Dulu mungkin sebutannya belum Habaib, yaitu mungkin Syarif atau Sayyid. Yang pertama dari Al-Imam Al-Husain turun kepada anak-anaknya yaitu Ali Zainal Abidin sampai ke Jamaluddin Al-Husain yaitu Syekh Jumadil Al-Kubro. Nanti Syekh Jumadil Al-Kubro ini melahirkan 3 anak yaitu Ibrahim Al-Akbar, Ali Nurul Alam, dan Barakat Zainul Alam, yang nanti akan menurunkan wali-wali Allah yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dari Ibrahim Al-Akbar melahirkan Maulana Ishaq, dan nanti Maulana Ishaq punya anak namanya Sunan Giri, sedangkan adik dari Maulana Ishaq yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah. Nah, Raden Rahmatullah ini nanti punya anak Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Lamongan. Sedangkan yang dari jalur Ali Nurul Alam nanti akan turun ke Raja Abdullah sampai jauh, terus lalu ke Sunan Gunung Jati. Sedangkan dari Barakat Zainul Alam yaitu anak-anaknya Malik Ibrahim Ahmad Syah dan Sunan Mulia. Lalu di mana Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga berbeda dengan nasab dari para wali tadi, Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati sama kakeknya dari Ahmad Jalaluddin, dan Ahmad Jalaluddin tadi melahirkan Syekh Jumadil Kubro dan Syekh Ali Nuruddin. Nah, dari jalur Syekh Ali Nuruddin atau dari adiknya Jumadil Kubro ini turun kepada Syekh Subakir Arya Wilatika di Pati Tuban dan sampai ke Sunan Kalijaga dan Sunan Muria. Jadi bahwa para wali-wali adalah para keturunan-keturunan Ahlul Bait Rasulullah. Jika ada para yang mengaku Islam tapi menjelek-jelekan para Ahlul Bait dan mensensi atau menegatifkan para keturunan-keturunan Arab, berarti dia tidak mengerti sejarah, bahwa sejarah mengatakan bahwa peran bangsa Arab atau perang para habaib sangatlah penting terhadap persebaran Islam di tanah Jawa. Selanjutnya yang pertama kita akan masuk ke biografi Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau merupakan keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW, dianggap sebagai wali pertama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah, atau yang kita kenal sekarang itu Uzbekistan. Dan beliau merupakan ahli tata negara yang menjadi penasehat raja, guru dari para pangeran, dan ahli pengobatan dan ahli pertanian. Para wali-wali tidak hanya dibekali oleh perlu digarisbawahi bahwa para wali-wali tidak hanya dibekali oleh ilmu-ilmu dakwah, melainkan juga mereka mempunyai ahli atau ilmu-ilmu lainnya seperti ahli dalam pertanian, pengobatan, dan juga politik. Ia juga dijuluki sebagai kakek bantal karena sikapnya yang
selalu dermawan kepada kaum fakir miskin, anak yatim, dan para janda-janda, sehingga ia dijuluki kakek bantal. Sunan Gresik yang tadi sudah dijelaskan bahwa Sunan Gresik berasal dari Uzbekistan dan wafat di Gapura, Gresik pada tahun 1419. Beliau salah satu putra Syekh Jumadil Kubro, dan kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara bercocok tanam. Selanjutnya, strategi dakwah dan peran Sunan Gresik dalam penyebaran Islam. Yang pertama, mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan, yaitu datang ke Pulau Jawa tidak hanya dengan niat untuk berdakwah, namun juga melalui jalur perdagangan, yaitu sembari berdagang. Yang kedua, mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit, toleran dan selalu menjalin hubungan baik antar sesama, dan hubungan baik yang ditunjukkan pada masyarakat luas, dan penguasa Majapahit menjadikannya sosok guru yang dibanggakan dan mengantarkannya menjadi penasehat raja dan menteri kerajaan Majapahit pada masanya. Yang ketiga, mendirikan masjid dan pesantren. Yang keempat, melakukan dakwah secara bertahap atau tadriji dalam dakwahnya. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik mengajarkan agama Islam secara bertahap. Tidak ada ajaran agama yang dilakukan secara mendadak, semuanya melalui proses penyesuaian. Dan yang kelima, santun dan dermawan dalam berdakwah. Sikap ini ditunjukkan ketika berdagang dan menggelar pasar murah, dan selalu berbagi kepada fakir miskin, dan ia sehingga disebut kakek bantal. Ini merupakan makam Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik yang berada di Gresik. Dan selanjutnya yaitu biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat, ia berasal dari Uzbekistan juga. Lahir dari ayah yang bernama Ibrahim Asmarkandi, yaitu tadi Syekh Jumadil Kubro, yang merupakan menikah dengan putri kerajaan Campa, yaitu bernama Dewi Chandrawulan. Secara garis udara, Sunan Ampel juga merupakan keturunan Rasulullah SAW. Sunan Ampel wafat di desa Ampel Denta tahun 1481. Beliau dimakamkan di Ampel Denta dekat Masjid Sunan Ampel di Surabaya. Tempat berdakwahnya Sunan Ampel ini di Ampel Denta, Surabaya, dan ia dilahirkan di Aceh pada tahun 1401. Ia merupakan salah satu penggagas pendirian kerajaan Demak. Sunan Ampel mempunyai 2 orang istri, yaitu yang bernama Dewi Chandrawati dan Nyai Karimah. Dan hasil perkawinan Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati dikaruniai beberapa putra, salah satunya yaitu Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Maulana Ahmad atau Sunan Lamongan, Siti Mutmainah, Siti Alawiyah, dan Siti Asikah. Sedangkan anak Sunan Ampel yang terakhir dari diperistri oleh Raden Patah atau Raja Demak, yaitu putra Brawijaya V. Sedangkan dari perkawinannya dengan Nyai Karimah, putri Kiwirosero, Sunan Ampel dikaruniai 2 orang putri yang dinikahi nanti oleh Sunan Giri dan Sunan Kalijaga. Strategi dakwah Sunan Ampel dalam menyebarkan Islam. Yang pertama, membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Seperti yang tadi bahwa dikatakan Sunan Ampel menikahkan anak-anaknya kepada raja-raja, salah satunya Raja Kerajaan Demak dan juga Sunan Giri dan Sunan Kalijaga. Yang kedua, melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman, yaitu mengubah tradisi lama dari kerajaan atau dari tradisi Hindu-Buddha menjadi diubah atau dimasukkan nilai-nilai keislamannya, sehingga tidak membuat masyarakat kabur atau lari, sehingga masyarakat dapat mengikuti ajaran Islam dengan baik. Dan yang ketiga, membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Pesantren Sunan Ampel ada di Ampel Denta, diketahui bahwa merupakan pesantren tertua di Indonesia. Dan yang keempat, yaitu ajarannya yang banyak dikenal, yaitu falsafah moh limo atau 5 hal. Yang pertama, moh main atau tidak berjudi, moh ngombe atau tidak mabuk, moh maling atau tidak mencuri, dan moh madat tidak mengisap candu atau narkoba, moh madon atau tidak berzina.
Yang kelima, beliau toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan dan berdakwah dengan santun dan kearifan tanpa caci maki terhadap pendapat agama lain. Sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Sosok Raden Rahmat bukan hanya memimpin agama tetapi juga raja atau bupati. Ini merupakan makam Sunan Ampel di Jalan Ampel Masjid, Surabaya. Selanjutnya Sunan Bonang. Sunan Bonang nama aslinya adalah Raden Maulana Maghdum Ibrahim. Ia adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Ia berdakwah dengan cara bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Kenapa disebut Sunan Bonang? Karena beliau yang merupakan menciptakan alat musik bernama bonang seperti yang ada di gambar. Beliau bila benjolan itu dipukul dengan kayu lunak, timbullah suara yang merdu di telinga penduduk setempat. Musik gamelan Sunan Bonang dikenal dengan istilah sekaten karena setiap bait lagu diselingi dengan ucapan 2 kalimat syahadat atau syahadatain. Selanjutnya strategi dakwah dan peran Sunan Bonang dalam penyebaran Islam. Yang pertama, mengembangkan dakwah Islam lewat seni budaya. Yang kedua, mengembangkan dakwah Islam lewat seni budaya, salah satunya menyempurnakan susunan gamelan, menambah lagu-lagu, menambahkan ricikan dalam alat musik gamelan, nada-nada, dan mengubah tembang-tembang Jawa dan membuat berbagai jenis gending, penemu alat musik bonang, dan lain-lain. Beliau menghasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa seperti tadi, bahwa bait-bait dalam setiap lagunya diisi dengan nilai-nilai keislaman, yaitu salah satunya syahadat. Menyebarkan dakwah melalui karya sastra suluk ujil. Dan keempat, toleran dalam dakwah kagak. Pada saat itu Sunan Bonang ditentang oleh kerajaan Kediri karena beliau mendakwahkan langsung ke kerajaan Kediri. Beliau kemudian berubah strategi dengan memahami tradisi yang sedang berlangsung di masyarakat dan memasukkan nilai-nilai keislaman, sehingga pada saat itu masyarakat menjadi tertarik dan dapat masuk ke agama Islam. Salah satu contohnya yaitu tradisi lingkaran kenduri atau selamatan. Salah satu tembang yang diciptakan oleh Sunan Bonang ini ialah Tombo Ati, yang kita tahu bahwa dipopulerkan oleh Opik, padahal yang menciptakan ialah Sunan Bonang, yang maknanya itu menyuruh kita agar ingat dalam 5 perkara, yaitu baca Quran, sholat malam, berkumpul dengan orang soleh atau majelis, dan berbanyak berpuasa dan juga zikir malam. Ini merupakan makam Sunan Bonang yang berada di Tuban, Jawa Timur. Selanjutnya, biografi Sunan Giri atau Raden Paku adalah putra dari Maulana Ishak dari Dewi Sekardadu, yaitu putra dari Menak Sembuyu. Beliau merupakan penguasa wilayah Belambangan pada masa-masa akhir kekuasaan Majapahit. Lahir di Belambangan pada tahun 1442. Beliau memiliki beberapa nama panggilan, yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Kenapa disebut Raden Paku? Karena pada waktu itu beliau mempunyai banyak karomah sehingga disebut Wali Paku Bumi atau Wali Paku. Hikayat Banjar menyebutkan bahwa Sunan Giri atau Pangeran Giri masih punya garis keturunan dari Kesultanan Samudra Pasai dan juga masih punya garis keturunan dari Nabi besar Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Catatan nasab para wali ini tercatat di Sa'adah Baqalawi dari Hadramaut. Dan strategi dakwah dan peran Sunan Giri dalam penyebaran Islam. Yang pertama, berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri Kedaton, yaitu suatu kekeratonan yang dipimpin oleh Sunan Giri, dan juga mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Dukuh ini merupakan pesantrennya, kalau kita sebut pesantrennya orang-orang Hindu, atau pada saat itu tempat berkumpulnya atau tempat menimba ilmunya para
kaum agama Hindu dan Buddha. Kemudian diubah oleh Sunan Giri menjadi pesantren, dan yang ketiga mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat. Yang keempat, memanfaatkan seni pertunjukan permainan sebagai media dakwah. Salah satu contoh permainannya yaitu permainan jamblangan, permainan petak umpet, dan diisi oleh beberapa tembang-tembang atau nyanyian-nyanyian yang bernilai Islami, seperti yang kita tahu Padang Bulan. Padang Bulan merupakan ciptaan dari Sunan Giri. Nah, dalam batu nisan Sunan Giri terdapat 4 pedoman hidup. Yang pertama, berilah makan pada mereka yang lapar, berilah pakaian pada mereka yang tidak menutup aurat, berilah payung pada mereka yang kehujanan, dan berilah tongkat pada mereka yang buta. Yang keenam, melaksanakan dakwahnya, Sunan Giri terkadang langsung turun ke rumah atau berbicara empat mata untuk menyampaikan ajaran Islam, dan kemudian mengumpulkan mereka dalam acara-acara yang menjadi tradisi masyarakat seperti selamatan. Ini merupakan makam Sunan Giri yang berada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Temanggung Wilatika atau Raden Zahur atau Said Ahmad bin Mansur Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, antara lain kesenian wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk yang terkenal dari ciptaan beliau yaitu Lir Ilir dan Kudu Batul umumnya dianggap hasil karyanya. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebut menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak, dan menikahi juga Syarifah Zainab binti Siti Jenar dan Ratu Kano Kediri binti Raja Kediri. Kenapa beliau disebut Kalijaga? Karena pada saat itu ia merupakan pada masa mudanya sering berbuat onar, sehingga pada saat itu ia tidak sengaja mencuri tongkat dari Sunan Bonang, dari gurunya, sehingga ia sadar bahwa yang dicuri itu adalah tongkat orang alim, sehingga beliau dinasehati oleh Sunan Bonang. Kemudian beliau akhirnya bertaubat dan masuk, dan beliau mendalami ajaran agama Islam melalui gurunya yaitu Sunan Bonang. Kemudian beliau diperintahkan untuk menunggu Sunan Bonang di kali atau di sungai pada saat itu, untuk menunggu Sunan Bonang dengan memegang tongkatnya. Kemudian sampai Sunan Bonang kembali ke tempat itu, dia harus menunggu Sunan Bonang di sungai tersebut, sehingga disebut Sunan Kalijaga. Strategi dakwah Sunan Kalijaga yaitu menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni wayang, yaitu mengubah cerita-cerita atau menambahkan cerita-cerita yang bernilai keislaman dalam seni wayang yang tadinya cerita-cerita tentang kehebatan dari Mahabharata dan lain-lain, Petruk dan lain-lain, diubah menjadi nilai-nilai cerita-cerita bernilai keislaman seperti cerita-cerita sahabat dan cerita pejuang-pejuang Islam lainnya. Dan yang kedua, mengubah tradisi budaya kearifan lokal melalui pendekatan kebudayaan dalam wayang, tembang-tembang, dan akulturasi arsitektur. Sunan Kalijaga mampu mendapatkan simpati dan tempat terbaik di para hati pengikutnya. Hal ini membuktikan bahwa proses Islam di Nusantara yang menggabungkan kebudayaan lokal dan Islam sudah berlangsung lama. Dia merupakan pencipta dari Lir Ilir dan tadi Gundul Pacul. Yang ketiga, tekun, istiqomah, dan toleran, kreatif dalam berdakwah. Ini merupakan lirik dari tembang yang ia ciptakan, Lir Ilir, yang bermakna bahwa kita disuruh untuk bangkit, bangun dalam menciptakan atau dalam menjalankan rukun Islam yang 5 tersebut. Rukun Islam di sini dimaknai dengan belimbing, karena pada belimbing terdapat 5 sisi. Yang 5 sisi tersebut tidak dimaknai oleh Sunan Kalijaga sebagai rukun Islam. Ini merupakan makam Sunan Kalijaga yang berada di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu Sunan Derajat, adalah putra dari Sunan Ampel
merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Qasim. Beliau putra Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati dan merupakan adik dari Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Sunan Derajat terkenal dengan kegiatan sosialnya. Dialah wali yang mempelopori penyatuan anak-anak yatim dan orang sakit. Sunan Derajat banyak berdakwah kepada masyarakat. Kebanyakan ia menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengalaman agama Islam. Yang dimaksud di sini ia menekankan meningkatkan kemakmuran masyarakat karena beliau selain ahli dalam berdakwah, beliau juga ahli dalam membuka atau pertanian, membuka lahan. Beliau memakmurkan dulu masyarakat yang ada di pesisir, baru beliau ketika masyarakatnya makmur, beliau gampang dalam berdakwah karena sudah diajari oleh beliau tentang cara bagaimana membuka lahan, cara bagaimana bercocok tanam, dan lain-lain. Dan juga pesantren Sunan Derajat dijalankan secara mandiri sebagai wilayah pendidikan, bertempat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, dan Bang Macapat, Pangkur disebutkan sebagai ciptaannya, dan juga beliau wafat pada tahun 1522. Strategi dakwah Sunan Derajat yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, merakyat, dan peduli fakir miskin. Sunan Derajat dikenal dengan sosok yang berjiwa sosial, sangat peduli terhadap fakir miskin, serta lebih mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sunan Derajat tidak hanya mengajar ilmu agama, melainkan mengajar tata cara membangun rumah, membuat alat-alat yang digunakan untuk memikul seperti tandu dan joli. Beliau berdakwah dengan arif dan bijaksana dan menghadapi masyarakat yang masih mempertahankan tradisi Jawa yang melekat dalam keseharian. Sunan Derajat menyikapinya dengan arif dan bijaksana dengan melakukan komunikasi yang baik, mempertahankan tradisi yang ada selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam, bahkan menambahkan tradisi yang ada dalam nilai-nilai Islam. Yang ketiga, menanamkan pendidikan akhlak. Masyarakat mengenal ajaran Sunan Derajat yaitu Pepali Pitu, 7 dasar ajaran yang isinya berupa yang pertama, membangun resep sing sasama, yaitu kita selalu membuat senang hati orang lain. Yang kedua, jroning suka kudu eling lan waspada, dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Yang ketiga, laksitaning subrata tanita marang pringga bayaning lampah, dalam upaya mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Jadi kita jika ingin mempunyai cita-cita, jangan terlalu memikirkan ke depannya akan seperti apa yang akan kita hadapi, atau halangan atau resiko. Yang keempat, meper hardaning pancadria, senantiasa berjuang menekan hawa nafsu. Sedangkan yang kelima, henang hening henung, dalam diam akan tercapai keheningan, di dalam hening akan mencapai jalan kebebasan yang mulia. Mulia guna panca waktu, yaitu pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Yang terakhir, menahono teken marung dan seterusnya. Berikan tongkat pada orang buta, berikan makan kepada orang yang lapar, berikan pakaian pada orang yang tak memiliki pakaian, berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Ajaran-ajaran agama Islam yang filosofis ini disampaikan dengan kalimat-kalimat sederhana dan dipahami, dijalani masyarakat, dan kedekatannya dengan masyarakat didukung oleh kemampuannya dalam menyampaikan dakwah lewat kesenian wayang. Ia juga dikenal mengubah sejumlah tembang dalam menyampaikan falsafah kehidupan kepada masyarakat. Sesekali ia tampil sebagai dalang untuk menyisipkan dakwah menyebarkan agama Islam melalui pertunjukan tersebut. Ini merupakan makam Sunan Derajat yang berada di Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dan selanjutnya yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said, yaitu merupakan putra dari Sunan Kalijaga, dan juga beliau merupakan ipar dari Sunan Kudus, dan tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, dan tempat berdakwah juga di situ. Sunan Muria termasuk salah satu wali songo yang dikenal pendiam tetapi sangat tajam fatwanya, dan juga beliau dikenal juga Sunan termuda. Ia merupakan juga sebagai guru tasawuf dalam menyebarkan ajaran Islam. Ia lebih memfokuskan di daerah pedesaan
karena ia sendiri bertempat tinggal yang jauh dari keramaian, yaitu bersama rakyat biasa. Beliau juga seorang wali yang menyukai sang murni. Dua tembang yang bernuansa Islam hasil ciptaannya adalah tembang Sidon dan Kinanti. Ia lebih memilih bergaul pada masyarakat pinggiran, sehingga pilihan itu menunjukkan bahwa Sunan Derajat memiliki sifat sederhana dan bersahaja. Strategi dakwahnya yang pertama menjaga tradisi lama dan menginterpretasikan kepada fungsi baru Sunan Muria. Salah satu contohnya yaitu dalam berinteraksi dalam masyarakat, Sunan Muria menjaga tradisi lama tetap berlangsung. Tradisi tersebut contohnya yaitu tradisi tingkeban atau upacara selamatan pada usia kehamilan 7 bulan, atau yang kita tahu pada hari-hari ini atau pada sekarang-sekarang, atau yang bernama nujuh bulanan. Pada acara tersebut diisi oleh beberapa ajaran-ajaran atau nilai-nilai keislaman berupa membaca surat Al-Quran, zikir, dan doa. Dan yang kedua, upacara-upacara tradisi seperti memasukkan tradisi lama dengan tradisi baru, sehingga meskipun ada budaya Jawa, tetapi syarat dan rukun pernikahan ditentukan berdasarkan ajaran Islam. Pada zaman Wali Songo ini, pernikahan sudah ada dengan ijab kabul, sehingga dimasukkan nilai-nilai keislamannya dengan doa-doa dan zikir dan doa. Yang ketiga, mengganti sebagian unsur lama dalam satu tradisi baru, seperti mengganti tujuan membakar kemenyan dalam selamatan dalam praktik sebelumnya, atau sesajen diberikan kepada sosok makhluk halus atau arwah-arwah. Pada dakwah para wali, mengganti tujuan selamatan untuk mencari ridho dan pertolongan Allah. Demikian juga tradisi bancakan atau makan besar dalam acara selamatan dengan tumpeng. Jadi syukuran dengan tumpeng itu yang membawa adalah atau tradisi-tradisi dari kebudayaan Hindu-Buddha, namun diubah oleh para wali dan diubah menjadi nilai-nilai keislaman. Yang tadinya dipersembahkan ke tempat-tempat angker diubah menjadi doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berzikir dan bersalawat, dan juga membaca Al-Quran. Selanjutnya yaitu mengadakan perombakan setting budaya tradisi keagamaan dalam cerita wayang, seperti yang tadi dilakukan oleh ayahnya, yaitu Wali Songo Sunan Kalijaga, yaitu mengubah cerita-cerita wayang yang tadinya wayang berupa cerita-cerita Hindu-Buddha seperti Mahabharata dan lain-lain, diubah menjadi cerita-cerita yang bernilai keislaman. Yang ketiga, Sunan Muria juga dikenal sebagai wali yang sangat dermawan karena beliau menciptakan keselarasan dan perdamaian sesama penduduk melalui sedekah atau pemberian makanan kepada tetangga. Ia mencontohkan dengan sikap dermawan dan mengajari penduduk saling memberi makanan kepada sesama tetangganya. Ini merupakan makam dari Sunan Muria yang berada di atas gunung atau di atas bukit. Jadi kesimpulannya, pada strategi dakwah Wali Songo terdapat 4 atau 5 strategi. Yang pertama, berdakwah secara langsung atau pendekatan teologi yang dipelopori oleh Sunan Gresik dan juga diikuti oleh Sunan Ampel, yaitu berdakwah secara langsung kepada masyarakat ke tingkatan-tingkatan atau kasta-kasta paling bawah, salah satunya Waisa dan Sudra pada saat itu, karena masih terdapat kasta-kasta pada tradisi Hindu-Buddha. Masyarakat diajari tentang nilai-nilai Islam, perbedaan antara pandangan hidup Islam dengan yang lainnya, dan menanamkan dasar-dasar Islam. Dan yang kedua yaitu dakwah ilmiah atau menciptakan permainan-permainan anak, menciptakan alat musik seperti bonang tadi, menciptakan lagu-lagu, tembang-tembang, dan juga menciptakan cerita-cerita dalam wayang. Tidak seperti dua Sunan sebelumnya, Sunan Giri dan Sunan-Sunan seperti Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Muria menciptakan atau
berdakwah dengan cara dakwah ilmiah itu, yaitu menciptakan permainan-permainan anak dan juga tembang dan juga alat musik dan lain-lain. Yang ketiga yaitu berdakwah melalui jalur pemerintahan atau birokrasi, seperti yang kita tahu tadi pada Sunan Bonang, yaitu beliau menikahkan anak-anaknya kepada kerajaan, kepada raja-raja yang memerintah di daerah tersebut, dan juga beliau menciptakan jalur kekerabatan pada kerajaan-kerajaan tersebut. Yang keempat, dakwah langsung ke masyarakat kecil seperti yang dilakukan oleh Sunan Muria dan Sunan Derajat, yang melakukan dakwah kepada masyarakat kecil di desa-desa atau kampung-kampung di pedalaman. Juga mereka mengajarkan kepada masyarakat kecil untuk meningkatkan pemahaman keagamaannya. Lebih dari itu, mereka juga membina masyarakat agar kehidupan sosialnya meningkat dengan mengajarkan seperti yang tadi, bercocok tanam, membuka lahan, dan lain-lain. Dan juga yang kelima, yang terakhir, memasukkan unsur budaya lokal dengan mengubah atau memasukkan nilai-nilai keislaman. Strategi yang kelima ini diterapkan dengan pendekatan kultural, yaitu berdakwah dengan cara memasukkan atau menunjukkan pendekatan kultural yang dilakukan biasanya oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang, bahwa budaya lokal sudah mendarah daging pada saat itu, sehingga jika langsung ditolak oleh masyarakat, maka masyarakat tidak mau atau bahkan menolak mengikuti mereka. Jadi para wali ini solusinya yaitu mereka melakukan islamisasi budaya atau akulturasi budaya dengan disisipi dengan ajaran-ajaran Islam. Tidak hanya itu, mereka juga menciptakan budaya-budaya baru yang mengandung nilai-nilai keislaman. Di antara produk-produk yang beliau ciptakan, salah satunya adalah gamelan sekaten berasal dari Sa'adatain, dan juga kata gapura masjid berasal dari kata gofuro. Jadi didasari atau tidaknya, dakwah merupakan kunci utama untuk memperkenalkan Islam kepada mereka yang tidak atau belum tahu tentang Islam itu sendiri. Berhasil atau tidaknya dakwah sangat dipengaruhi oleh orang yang melakukan dakwah itu sendiri, sejauh mana ia memahami ajaran Islam, ajaran agama Islam, sejauh mana ia mengenal sasaran dakwahnya di masyarakat, dan seberapa terampil ia mentransformasikan ajaran agama Islam kepada masyarakat sehingga diterima dengan baik. Jadi pada saat itu para wali mensisipi ajaran-ajaran Islam kepada budaya-budaya yang sudah ada. Jadi jika tanpa seperti itu, mungkin Islam tidak ada di Indonesia, atau Islam tidak menjadi agama yang mayoritas di Indonesia. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa ajaran-ajaran Wali Songo atau seperti itu merupakan bid'ah, itu tidak dapat dibenarkan, karena tanpa seperti itu mungkin Islam tidak ada di bumi Indonesia, karena itu merupakan metode dakwah itu tidak bisa disalahkan. Ijtihad mereka sendiri, ijtihad para ulama pada saat itu yang ingin berdakwah di Indonesia dengan metode-metode yang mereka lakukan, yaitu mengislamisasi budaya-budaya, tidak menghilangkan budaya-budaya tersebut, karena jika dihilangkan mungkin masyarakat tidak mau atau bahkan menolak mengikuti para wali tersebut, dan mungkin juga Islam tidak ada di Indonesia atau tidak menjadi agama yang mayoritas. Jadi jika mengatakan bid'ah itu juga tidak benar. Selanjutnya mungkin itu saja. Selanjutnya kalian mengadakan tugas kelompok seperti biasa, presentasi. Nanti akan Bapak kirim materinya. Baik, mungkin itu saja. Bagaimana, sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Baik. Mungkin Bapak ingin bertanya kepada kalian. Tadi ada 4 pengertian, yaitu 4 pengertian Wali Songo. Ada yang tahu tentang 4 pengertian tersebut? Ayo. Itu sana dari bahasa Arab. Ya, itu betul salah satunya. Ayo, ada yang tahu lagi?
Masa kagak tahu, ini kan banyak orang Jawa kan. Ya betul. Salah satunya itu yaitu Wali Songo merupakan sebuah majelis atau organisasi dakwah yang diisi oleh para Wali Songo, yaitu Wali yang 9, dan mereka ditugasi oleh beberapa tugas-tugas masing-masing. Dan juga yang ketiga yang itu tadi, Wali Songo yang berarti dalam bahasa Jawanya bisa jadi tempat, dan juga Wali Songo yang berarti Wali yang 9, yaitu merupakan 4 pengertian dari wali atau Wali Songo. Ya, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan materi-materi yang akan dibahas nanti. Baik, karena waktunya sudah habis ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih bagi yang telah mendengarkan dan telah memahami yang Bapak sampaikan. Dan mungkin cukup sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Jika ada salah tutur kata dan sikap mohon dimaafkan, karena kakak masih dalam proses belajar juga, dan yang sempurna hanya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama-sama. Ini kok udah sih. Sampai sini. Sudah jadi.
Acak untuk kerja, tawarin dulu.